Aku nggak tahu sih buat orang-orang yang baru belajar web development atau buat belajar backend itu mungkin udah kenal sama eh, yang Gajah satu ini apa belum. Kebanyakan orang mungkin lebih taunya kembarannya ya, yang berupa lumba-lumba itu MySQL. Nah, aktualnya sebenarnya dari yang aku lihat itu kebanyakan project pakai ini karena lebih free open source dan misalnya kalian pakai buat komersil juga nggak perlu bayar. Nah, Postgres itu semacam kayak database buat aplikasi kita, sesimpel itu. Sama seperti MariaDB, MySQL gitu. Cuman MySQL mungkin yang paling terkenal itu sebetulnya nggak betul-betul free. Misalnya kita pakai buat lisensi, kita pakai buat aplikasi kita yang akan kita jual ke klien, itu nanti bisa bermasalah kalau misalnya sebenarnya kita pakai versi open source-nya. Nah, sedangkan buat Postgres itu emang benar-benar open source, jadi semuanya bisa pakai. Nah, bedanya apa? Sebenarnya nggak terlalu banyak bedanya, hampir sama. Secara query juga bahasanya juga sama juga, nggak ada bedanya pakai query language itu. Jadi misalnya select all from ini macam-macam dan nggak akan ada yang berubah meskipun kita pakai MySQL ataupun Postgres. Nah, terus kenapa lebih terkenal MySQL itu nggak tahu ya, nggak tahu kalau misalnya orang-orang sepemikiran sama aku apa enggak. Tapi yang aku lihat dari yang aku alamin, dari yang aku pelajari juga, itu sebenarnya dari sisi friendliness dan approachability, orang-orang gampang ngejangkaunya gitu. MySQL jauh lebih bagus buat interface-nya juga, apalagi buat satu hal yang menurut aku cukup fatal itu bagian GUI-nya ya, Graphical User Interface, untuk tampilannya. Duh, ntar ini aku harus nyalain dulu MySQL-nya. MySQL aku harus jalanin, start, oke. Terus nanti aku coba ulang lagi MySQL Workbench buat bisa lihat database-nya kayak gimana bentuknya ya. Aku sebenarnya cuma mau banyak ngomong di Postgres, tapi buat gambaran aja perbandingan MySQL kayak gimana. Oke, jadi kayak gini tampilan MySQL. Ketika kita masuk, kita bisa, ya kita bisa sih masuk ke MySQL apa gitu kan, PHP MySQL gitu, nanti masuk ke lewat website seperti yang dulu kita lakukan kebanyakan. Tapi sekarang mungkin udah berubah, mungkin kita lebih sering pakai misalnya kayak gini, Workbench. Jadi di server kita langsung kita bisa lihat database-nya kayak gimana dan macam-macam. Dan juga secara struktur juga enak gitu buat dilihat. Kita kebayang, oke, ini ada database, ini ada langsung table-nya apa gitu. Kalau kita klik juga kita bisa lihat select rows kayak gini. Nah, misalnya ada data yang perlu kita reload, ada data masuk, kita reload bisa masuk. Data yang kita execute, oke tinggal execute. Enak gitu dilihatnya. Sedangkan PGSQL ini GUI-nya buat Postgres PG admin yang mungkin akan bisa kita yang apa ya, bisa diinstal sekalian gitu waktu kita download Postgres buat kita install di server kita ataupun di laptop kita kayak yang aku lakuin ini. Itu ntar lihat aja deh bentuknya kayak gimana, beda kok dibandingin sama MySQL. Dan mungkin itu jadi salah satu penyebab kenapa orang-orang sebenarnya nggak terlalu suka sama Postgres ya di awal. Tapi seiring berjalannya waktu, aku yakin orang-orang pasti akan lebih suka Postgres karena lebih free aja. Oke, ke server ini. Nah, jadi kayak gini tampilan pertama kita. Kita langsung disajikan buat hostnya apa. Nah, terus kita buka. Nah, ini kita bingung nih. Ini apa ini? Nah, ini terus ini apa? Menunya terlalu sedikit gitu buat kita bisa tahu ini apa, ini sebenarnya juga ngawang-ngawang ini apa sih sebenarnya. Nah, ini baru tahu kalau misalnya kita ini apa, ini pencet juga nggak bisa. Ini server ini apa maksudnya, ini properties, oh ini server, oke bener server. Oke, ini kita harus cek dulu ini apa, ini Postgres, ini server group, oh ini apa sih ini.
Masih belum kebayang ini apa. Nah, oke, terus kita coba jabarin lagi. Oke, ada baru ketemu database-nya apa. Database-nya kita buka misalkan salah satunya Postgres ini ya. Kita buka. Oke. Nah, ini apa ini? Nah, ini yang mungkin jadi jebakan pertama kalau kita misalnya buka terjun ke Postgres ini. Aku pengen ngasih tahu aja simpelnya. Jadi kalau misalnya kita pakai Postgres, kita pakai GUI, pengen gampangnya dan ternyata bingung, itu kita ngeceknya di sini di skema, terus di public gitu. Jadi buat tabel-tabel yang ada itu nanti akan kebentuknya di skema public, terus di table di sini. Nah, kayak gini. Jadi nanti langsung baru ketemu tabel-tabel yang ada di dalam database kita di Postgres ini. Nah, beda kalau misalnya di sini. Oke, demo table langsung ketemu, cuman cet gitu. Ini ada beberapa step yang perlu dicoba, perlu dibuka baru nanti ketemu. Dan juga ketika kita buka tabelnya, itu kita nggak bisa langsung kayak gitu. Kita harus ini klik kanan, terus ini kita harus nyari nih mana ini ya. Nah, ini view all row. Oke. All row nanti baru kelihatan tabelnya kayak gimana. Oke, ketemu. Nah, ini ketemu query-nya apa. Nah, query-nya ini nggak bisa kita ganti. Jadi misalnya aku mau coba testing deh, aku misalnya cuma ambil row pertama aja. Ini nggak bisa, harus kita harus bikin baru. Bikin misalnya ini klik kanan query tool. Nah, gini. Ini terus nanti kita kopas, ini masukin sini, terus kita running, nanti ketemu. Nah, coba limit one bisa nggak sih? Nah, gini limit one. Nah, nggak bisa kita tambahin di sini, beda kalau misalnya di sini nanti kita ya udah tinggal edit aja gitu. Limit one. Nah, oke, tinggal running straight kayak gitu. Nah, itu bedanya. Jadi tadi paling makanya itu sih yang aku temuin yang menurut aku penting. Jadi misalnya kayak gini perubahan. Nah, terus misalnya ada data baru nih, kita masukin di aplikasi seret gitu, masuk. Terus ini belum ke refresh. Gimana cara nge-refresh? Di sini nggak ada opsinya. Ini ada cuma nambahin doang gitu, nambahin apa. Terus ya udah, nggak ada opsi lain. Caranya itu kita execute lagi query ini. Ini ya udah kita biarin. Kita running lagi, jadi akan ke refresh. Jadi kayak gitu mode refreshnya. Oke. Tapi disclaimer ini cuman buat nggak ngejelek-jelekin ya, cuman kayak mau nunjukin bedanya aja. Cuman ya emang lucu aja bedanya. Ada menu tersembunyi lah istilahnya yang harus diketahuin sebelum bisa ngoperasiin Postgres selayaknya kita ngoperasiin MySQL dan lainnya mungkin. Itu aja sih paling. Oke, good luck.